Ini sekarang masa corona, masa yang sialan. Oh, nggak boleh begitu. Nggak boleh memaki masa. Ya, tapi ini kan sekarang Pak, betul Pak, terjadi pandemi corona. Ya memang terjadi. Terus ada apa rupanya dengan corona? Oh, inilah masa yang terjelek. Belum tentu, bisa jadi ini masa yang bagus. Untuk menyeleksi di mana orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang pencuri, orang-orang durhaka kelihatan di sini. Penjilat-penjilat kelihatan di sini. Giliran masjid masih dikunci. Giliran transportasi mau dibuka. Ini apa-apaan ini? Nah, jadi dari sini bisa ketahuan. Jadi corona ini sebetulnya ada baiknya. Baiknya apa? Menunjukkan siapa orang munafik, siapa orang durhaka, siapa orang kafir, siapa suka agama, siapa benci agama, kelihatan sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini hadis yang ke-85. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda. Apa sabdaan Rasul? La yazalun nasu yatasaalun. Manusia tidak berhenti-berhenti dari dulu terus sekarang sampai hari kiamat terus saja akan bertanya. Enggak berhenti-berhenti. Nah, ini fiilnya fiil mudhari. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini continuous tense. Terus saja berlaku. Manusia tidak henti-hentinya akan sering bertanya. Ini itu semua ditanya. Hatta sampai satu hari nanti yuqala hadza khalaqallah al-khalq. Mereka akan berkata sampai bertanya, Allah menciptakan seluruh makhluk. Allah itu al-khaliq, menciptakan seluruh makhluk. Ya. Khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan seluruh makhluk. Jadi Allah itu sang pencipta sebenarnya, al-khaliq. Tapi inilah gilanya manusia. Allah menciptakan segala sesuatu makhluknya. Faman khalaqallah, dan siapakah yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan gila ini. Allah itu menciptakan makhluk. Berarti Allah itu al-khaliq. Masa al-khaliq ditanya siapa yang menciptakan al-khaliq? Al-khaliq mana diciptakan? Al-khaliq menciptakan. Al-khaliq, kha, alif, lam, qaf, dibaca alif, lam, kha, alif, lam, qaf. Al-khaliq, itu artinya sang maha pencipta. Harusnya ditanya apa ciptaan Allah? Allah itu sang maha pencipta, apa yang diciptakan Allah? Ya kullu makhlukin, seluruh makhluk itu ciptaan Allah. Tiba-tiba ditanya, faman khalaqallah? Kalau Allah sang maha pencipta, terus yang menciptakan Allah siapa? Ini gila. Masa sang pencipta ditanya, diciptakan oleh siapa? Kalau sang pencipta itu ditanya, apa yang diciptakan oleh sang pencipta? Kamu, saya, seluruh alam semesta, jagat raya, apa yang ada semua ini, malaikatkah, manusiakah, jinkah, hewankah, tumbuhankah, planet-planetkah, bintang-bintang, gemintang, galaksi-galaksi, kuman-kuman, penyakit, corona, dan sebagainya. Itu semua Allah yang menciptakan. Beliau, Allah ini Al-Khaliq, sang maha pencipta makhluk. Tiba-tiba ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan gila dan ini terjadi ini. Waktu saya HMI dulu gitu. Siapa menciptakan Allah? Ini instrukturnya nanya begitu. Ternyata memang sudah diramalkan Rasul, sudah diancang-ancang oleh Rasul. 14 abad lebih yang lalu bakal terjadi. Masa sang pencipta ditanya siapa yang menciptakannya? Pertanyaannya salah. Harusnya kan siapa sang maha pencipta? Allah. Apa yang diciptakan sang maha pencipta? Itu begitu bertanyanya. Tapi akan terjadi. Nanti kalau kamu jumpa, dan kamu pasti akan jumpa. Sebab ini dikatakan oleh Rasul. Pasti terjadi. Fa'idha qalu dzalika, apabila kamu jumpa orang yang berkata begitu, bertanya kepadamu, Allah maha pencipta. Betul. Terus yang menciptakan Allah siapa? Nanya begitu. Faqulu, ini perintah Nabi. Amar. Maka ucapkan olehmu, jawablah olehmu pertanyaan Suntuluyo itu. Apa jawabannya? Allahu ahad. Allah maha tunggal. Allah itu maha esa. Misal yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tsumma layatful an yasarihi thalathan. Kemudian hendaklah orang tersebut meludah 3 kali ke sebelah kiri. Pih, pih, pih. Di depan yang nanya itu. Ya, di depan yang nanya itu. Kalau tanya, Allah menciptakan sesuatu, betul. Terus siapa yang menciptakan Allah? Jawab. Faqulu, jawab kamu. Allahu ahad, Allah Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah. Pih, pih, pih. Ludah ke kiri. Di depan orangnya. Wal yasta'idz minasyaiton. Kemudian mintalah perlindungan kepada Allah terhadap syaitan. Ini syaitan yang nanya, ini setan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah meludah ke kiri. Jadi jangan kita, wah perasaan kita harus jaga perasaan dia. Orang seperti itu jangan dijaga perasaannya. Setan besar itu. Nanya siapa pencipta Allah itu setan besar. Dan mesti akan terjadi. Saya mengalaminya waktu ikut HMI, instruktur HMI saya bertanya begitu. Saya marah besar. Dia bilang, wah ini metodologi untuk membangkitkan gairah Islam. Enggak begitu caranya. Membangkitkan gairah Islam di dada pemuda-pemuda mahasiswa kok. Caranya dengan menghina Allah. Mengatakan siapa pencipta Allah. Merusak akidah. Ini bahaya besar. Jangan kamu tempuh cara-cara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Menyerempet masalah akidah yang bisa menyebabkan kita murtad daripada agama Islam yang suci ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis yang ke-86. Qala, berkata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, ini hadis qudsi lagi. Yu'zini ibnu Adam, telah menyakiti aku, anak cucu Nabi Adam yaitu manusia. Yasubbud dahr, mereka mencela masa, waktu. Jadi jangan dicela masa. Ini sekarang masa corona, masa yang sialan. Oh, nggak boleh begitu. Sekarang musim paceklik, ini masa-masa yang sangat buruk, jelek, masa yang cialat. Nggak boleh memaki masa. Ya, tapi ini kan sekarang Pak, betul Pak, terjadi pandemi corona. Ya memang terjadi. Terus ada apa rupanya dengan corona? Oh, inilah masa yang terjelek. Belum tentu, bisa jadi ini masa yang bagus. Untuk menyeleksi gimana orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang pencuri, orang-orang durhaka kelihatan di sini. Penjilat-penjilat kelihatan di sini. Sekarang katanya transportasi mau dibuka bebas. Tapi masjid dikunci. Nah ini kan aneh. Kalau memang transportasi dibebaskan besok, masjid bebaskan juga. Udah sekalian aja udah. Jangan transportasi boleh. Padahal orang duduk sebelah-sebelahan di bus, kita kenal pun nggak sama sebelah kita. Hah? Sedangkan pesawat terbang aja kemarin diberitakan 11 orang ketangkep penyakit corona, mau naik kapal terbang dicek ketangkep. Apalagi naik bus sebelah-sebelah kita nggak tahu. Sebelah-sebelahnya bukan sebentar. Kalau naik kapal terbang ke Medan cuma 2 jam. Kalau sebelah-sebelah naik bus dari Jakarta ke Jember berapa lama? Sebelah-sebelahan. Giliran masjid masih dikunci. Giliran transportasi mau dibuka. Ini apa-apaan ini? Nah, jadi dari sini bisa ketahuan. Jadi corona ini sebetulnya ada baiknya. Baiknya apa? Menunjukkan siapa orang munafik, siapa orang durhaka, siapa orang kafir, siapa suka agama, siapa benci agama, kelihatan sekarang. Siapa memanfaatkan dana-dana untuk corona, untuk kepentingan perutnya supaya lebih buncit, itu kelihatan ini sekarang. Menurut audit BPK bisa kemungkinan 1 triliun ini dana-dana penanggulangan COVID yang akan dikorupsi ini. Menurut catatan pemeriksaan BPK. Kemungkinan bisa begitu. Itu temuan BPK namanya. Temuan. Belum terjadi. Belum terbukti sih. Buktikannya harus di pengadilan. Tapi temuan BPK itu biasanya harus ditindaklanjuti. Uangnya kemana. Bagi kita yang ekonominya masih cukup baik, nggak usah lah kita ambil.
Kalau saya misalnya datang orang bawa sembako, saya bilang kasih orang lain aja. Seandainya terjadi pun kesulitan pangan, biar saya makan ubi aja, ubi rambat. Apa-apa. Soalnya saya udah setua ini belum pernah setiap hari tetap makan nasi. Ya udah, bagi aja sama orang lain. Nggak apa-apa. Langka beras, biar saya makan ubi aja sebulan itu. Saya bilang sama istri saya, gimana sayang, kalau andai kata ini langka beras, kita ada duit beli beras. Walaupun mahal kita ada duit, tapi coba kita sekali biarkan beras untuk orang-orang miskin, kita ya coba makan singkong atau makan ubi rambat ya selama sebulan misalnya kalau memang nggak ada makanan. Istri saya bilang siap, karena kita udah setua ini belum pernah makanan pokok kita ubi, nggak apa-apa. Atau kita makanan pokok tukar kentang, oke, keladi, nggak apa-apa keladi, tales, wah suka, saya udah coba enak makan keladi. Harganya juga murah. Oleh karena itu jangan kita cela masa corona, masa paceklik, masa krisis ekonomi, jangan dicaci-caci masa. Ya. Biyadi al-amru. Sedangkan yang menciptakan masa itu aku, kata Allah. Kejadian-kejadian apapun di sepanjang masa ini aku yang buat, kata Allah. Ini cobaan sebenarnya untuk kita. Kalau baik kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur, ditambahi nikmat. Kalau masa-masa datang kepada kita yang tidak baik, maka kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Enggak ada rugi-ruginya kita sebenarnya. Aqallibul laila wan nahar. Aku menggilir-gilirkan, kata Allah SWT. Uqallibul laila wan nahar. Aku uqallibu, membalik-balikkan. Malam jadi siang, siang jadi malam, terus bergulir. Aku yang membuatnya itu. Siang malam, panas dingin, gelap terang, paceklik, atau musim panen, musim sakit, atau musim sehat. Semuanya itu aku yang buat, kata Allah. Jangan dicela. Rawahul Bukhari. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahanlah apa yang kita bahas pada hari ini dari 3 hadis ini bisa kita pahamkan dan kita tidak mencela masa, tidak mencela Allah, tidak menyakiti Allah dan tidak menghina Allah atau mendustakan Allah. Yakin kita suatu hari akan dibangkitkan lebih baik dari ini badan kita, di alam yang lebih baik dari alam dunia. Kita jangan mencaci masa, jangan menghina Allah, jangan mendustakan Allah, jangan pernah mengatakan siapa pencipta Allah, dan jangan pernah mengatakan Allah beranak atau Allah diberanakkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 777. Kami ulangi 777. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim,
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث